dari Kampus Gracia mempersembahkan wisuda daring SMK Gracia Bandung tahun pelajaran 2020-2021. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Gracia, Bapak Hilman Rustandi, yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa, serta siswa-siswi yang berbahagia. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun pelajaran yang juga adalah akhir masa pendidikan putra-putri terkasih di jenjang SMK. Kita akan mengawali kegiatan ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, doa pembuka oleh Pak Marvin. Kita satukan hati untuk berdoa. Allah Bapa di surga, kalau hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan lagi, Engkau yang selalu melimpahkan kasih dan rahmat-Mu Tuhan, dalam tiap hari-hari kami tidak dapat menakar dan tidak dapat menghitungnya Tuhan. Biarlah hari ini, di saat kami beribadah dan juga semuanya berkumpul bersama, Kau yang mengingat Tuhan, segala kebaikan, segala pertolongan, segala pekerjaan-Mu selama 3 tahun yang telah kami jalani Tuhan bersama. Terima kasih atas kekuatan dan terima kasih atas kesanggupan yang Kau berikan kepada kami sebagai guru dan sebagai murid. Kiranya Tuhan kami mau berharap terus hanya kepadamu, karena sesungguhnya hanya oleh nama-Mu lah kami beroleh keselamatan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau yang akan terus-menerus bekerja dan Engkau yang menyertai dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Hadirin, dipersilakan duduk. Kita adalah sebagaimana kita ada sekarang itu karena kasih karunia Allah, bukan hasil usaha tetapi pemberian Allah. Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Dia Immanuel, Allah yang selalu menyertai di setiap musim kehidupan kita, khususnya di masa pandemi ini. Sungguh,
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita akan naikkan pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Dia mengasihi kita semua. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kali
rancangkan untuk kebaikan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kupercaya semua untuk kebaikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kupercaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, kupercaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya bahwa Tuhan pasti yang dengan iman waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya bahwa Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Benar ya Tuhan, bahwa untuk segala sesuatu di dalam bumi ini, Engkau sudah merencanakan waktu untuk apapun juga. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu biarlah di hari ini Tuhan, sekalipun kami tidak berkumpul bersama di satu ruangan seperti biasanya, kami berada di rumah masing-masing tapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang memelihara hidup kami semua. Atau biarlah acara demi acara yang akan diselenggarakan di hari ini menambah sukacita, menambah kekuatan untuk menghadapi dunia yang mungkin akan semakin gelap di depan kami. Tapi kami tahu Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami dan Allah yang tidak meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Langsung ini. Sebelum acara demi acara berlanjut, mari kita simak kata sambutan dari Kepala SMK Gracia. Kepada yang terhormat Bapak Hilman Rustandi, kami persilakan. Selamat sore. Selamat siang para lulusan SMK Gracia yang terkasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kita semua. Setelah 3 tahun, putra-putri Bapak Ibu akhirnya sampai di akhir perjalanan jenjang SMK dan siap memasuki era baru. Baik yang memasuki dunia kerja maupun yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. 3 tahun sudah dilewati bersama di Gracia. Separuh jalan bahkan dilewati tanpa tatap muka. Tidak hanya belajar, tugas-tugas, dan ujian pun dilakukan dalam jaringan secara online. Bahkan hari ini, proses wisuda dan pelepasan para lulusan pun kita lewati melalui tatap muka secara online. Tak ada tatap muka, tak ada jabatan tangan, tak ada sentuhan, tak ada kehangatan pelukan. Namun, bersyukur, kemajuan teknologi membuat kita masih bisa bertemu, bersatu dalam ruang maya, dapat saling menatap dan saling menyapa. Tidak bisa kita dipungkiri, tidak ada yang abadi di dalam dunia ini, semuanya fana. Tak ada sesuatu yang pasti, tak seorang pun sanggup
memprediksi kapan pandemi ini berhenti. Baru saja dicanangkan belajar tatap muka terbatas. Namun tiba-tiba lonjakan COVID-19 meledak. Bandung pun siaga 1 dan rencana tinggal rencana. Satu hal yang patut kita yakini dan syukuri. Kita memiliki Allah yang pasti, Allah yang tidak berubah. Tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia yang berjanji tak akan pernah meninggalkan kita semua. Dia juga yang akan menggenapi janji-janjinya. Sebab dia tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Selamat untuk prestasi yang kalian raih. Selamat untuk kerja keras kalian. Meski berjarak karena pandemi, guru-guru tetap bisa merasakan kedekatan selama ini, terutama di saat-saat akhir. Baik dalam diskusi daring, terlebih saat bersama dalam kelompok-kelompok doa. Ingatlah itu sebagai kenangan indah, sebagai kekuatan, dan sebagai wujud nyata bahwa Allah yang telah mempersatukan kita selama ini akan tetap mengikat kita dalam kasih-Nya sampai selama-lamanya. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ingat selalu kata gracia yang berarti anugerah. Anugerah terindah yang telah menempa hidup kita bersama. Ada waktu bertemu, ada waktu berpisah, dan hanya Tuhan yang dapat menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sekian sambutan saya, dan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Hilman. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, sebuah momen atas jerih payah Ananda terkasih selama menempuh masa pendidikan di SMK Gracia. Laporan kelulusan yang akan dilanjut pengumuman prestasi siswa. Kepada Ibu Hadasa kami persilahkan. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan siswa SMK Gracia. Laporan hasil kelulusan SMK Gracia tahun pelajaran 2020-2021. Kelulusan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun kelulusan didasarkan pada 1. Nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5. 2. Nilai kehadiran baik sebelum maupun sesudah pandemi. Hadir di sekolah, ujian daring dan luring, juga uji kompetensi kejuruan. 4. Sikap selama menjadi siswa. Dari 19 siswa yang lulus, diperoleh data sebagai berikut. 2 siswa lulus dengan predikat amat baik. 15 siswa predikat baik, dan 2 siswa predikat cukup. Selanjutnya, akan diumumkan prestasi yang diperoleh para siswa. Saya undang Bu Stefani untuk mengumumkan. Selamat sore Bapak Ibu, orang tua siswa yang kami banggakan. Selamat sore lulusan SMK yang kami kasihi. Saya mewakili kepala sekolah ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa tidak ada seorang pun dari putra-putri Bapak Ibu yang tidak berprestasi. Kalau mereka bisa lulus sampai di akhir, masing-masing siswa punya prestasi. Masing-masing punya kelebihan. Masing-masing punya kekuatan. Karena itu, di hari yang berbahagia ini, kami ingin berbagi sukacita lewat penghargaan untuk setiap kekuatan dan kebaikan
yang dimiliki oleh putra-putri Bapak dan Ibu. Tentu saja akan diawali dengan siswa yang diberi kelebihan oleh Tuhan, sehingga dalam prestasi akademik, nilainya mereka lebih baik dari yang lain. Sebagaimana yang tadi diinfokan, nilai kelulusan untuk tahun ini berasal dari nilai rapot dari semester 1 ketika masuk di SMK kelas 10 sampai di semester 6 di akhir kelas 12, lalu ujian tertulis, lisan, praktik kolaborasi, sampai membuat program uji kompetensi keahlian. Berdasarkan gabungan seluruh nilai, maka lulusan terbaik SMK Gracia Angkatan ke-10 tahun pelajaran 2020-2021 diberikan kepada seorang siswa yang bertanggung jawab, mandiri, tawakal dan bersyukur menerima keadaan, bertanggung jawab, peduli terhadap keluarga. Dan satu lagi, dia punya kemampuan sastra yang bagus, punya banyak ide dalam bahasa dan sastra. Siswa tersebut adalah, ada yang mau nebak? Lulusan terbaik angkatan 10 adalah Ima Maryani. Oke. Anak-anak yang dikasihi, ketika nama kalian disebut nanti, boleh berekspresi, membuka mic-nya, mengucapkan sesuatu, dan yang penting, peluk orang tua yang ada di dekatmu, ucapkan terima kasih, karena semua ini bisa diraih, bukan karena kasih Tuhan lewat dirimu saja, lewat guru-gurumu, tapi karena kehadiran dari orang tuamu. Silakan, supaya nanti di-shoot ya ke YouTube. Ima, ada mamanya dipeluk. Oke, Ima. Selamat, Ima. Yang lain boleh ikut dong. Oke. Oke. Berikutnya, lulusan terbaik kedua. Siswa ini menurut kami adalah yang paling responsif, paling cepat tanggap kalau ada pesan-pesan, peduli, tanggung jawab, mau kerjasama, suka membantu teman, mandiri, dan juga punya hal baik lainnya. Dan tentu saja, rata-rata nilainya sesudah digabungkan menjadi lulusan terbaik kedua. Kita lihat fotonya, siapakah gerangan? Dimunculkan fotonya. Iya, Renaldo Wijayanto. Mantap. Ayo, silakan peluk orang tuanya. Tuanya, iya. Oke. Berikutnya, lulusan terbaik ketiga. Siapa gerangan? Kemampuan seninya bagus. Suka menggambar, vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Soprano. Suaranya tinggi dan jernih. Sopan, pantang menyerah, bahkan walaupun jaraknya jauh, dulu ke sekolah tuh bisa pagi-pagi, penuh perjuangan. Tidak lain dan tidak bukan, lulusan terbaik ketiga adalah yang dari jauh loh, dari Padalarang. Siapa ya? Kita tampilkan gambarnya. Ini dia, lulusan
Terbaik ketiga angkatan 10 Christina Nurchani. Ayo Tina, silakan peluk. Peluk dulu Tina, peluk Ayo. mama. Ayo dong, peluk dulu dong, mamanya Peluk dong, dulu iya. Oke. Baiklah. Prestasi-prestasi berikutnya akan diumumkan oleh guru-guru. Mungkin diawali oleh Ibu Teti sebagai wali kelas 12. Saya persilakan. Wah, selamat ya buat 3 lulusan terbaik SMK Gracia. Oke, lanjut ya. Nah, ya. Berikutnya, ini anak perempuan. Orangnya punya semangat. Terus udah gitu banyak ide. Nah, kira-kira siapa ya? Siapa? Ya, Novianti. Yeay, Novi. Peluk mamanya Novi, peluk mamanya dong. Ayo Novi peluk dulu sama mamanya. Oh jauh ya? Oke, berikutnya. Nah, ini anak perempuan juga. Kemampuan musiknya bagus. Kemampuan mengeditnya juga bagus. Juga mau mencoba hal baru. Nah, kira-kira siapa ya? Jessiana. Diri aja ini. Kongres. Mana ortunya? Lagi pergi. Oh, lagi pergi. Sini dipeluk. Peluk dari sini aja ya. Virtual hug. Oke ya, selamat sekali lagi ya buat Jessiana. Nah, berikutnya nih, satu lagi anak perempuan yang sehat-sehat, yang bersih-bersih. Anak ini pernah menjadi duta kesehatan dan pernah diutus oleh Sekolah Gracia untuk mengikuti seminar-seminar di bidang kesehatan. Siapa coba? Wah, calon anggota PBB atau ya Bu? Atau WHO ya? Ya, Yulia. Yulia Teresia Sihombing. Selamat ya. Berikutnya, anak ini diem, tapi diem-diem teliti. Dia juga rapi. Siapa ya? Siapakah dia? Jessica Magdalena. Congratulations Jessica. Pelukan dong. Mana ini dah? Mana ortunya? Pelukan dong. Ayo dong Jess, pelukannya. Jauh, maminya jauh. Ada. Di luar. Oh. Congrats ya, congrats. Congrats ya, selamat Jessica. Berikutnya. Nah, siswa ini ramah, suka senyum. Dan dia juga punya kemampuan musik yang baik. Bisa main gitar. Siapa ya? Angelin Kristiani. Ya, selamat ya. Apa?
Ya, berikutnya laki-laki ya. Namanya nama depan sama nama belakang itu hurufnya sama. Siapa ya? Orangnya ramah dan gampang banget diajak kerja sama. Ayo, siapa? Ada yang tahu? Huruf depan sama huruf belakang sama. Oh, maksudnya awalannya ya? Oh gitu ya, hurufnya sama ya. Apa ya? Kayak saya nggak, Iya. Debbie? Gitu ya. Herika ya. Tanya ke Oke. Kongres. Yang berikutnya. Yang berikutnya ini namanya ada di Alkitab ya. Dan semoga nanti dia juga jadi seorang pemimpin besar seperti Amin. Amin. ya. Yang satu ini kita kenal anak yang sopan dan penuh tanggung jawab. Siapa dia? Ayo, siapa dia? Moses. Ya, Musa. Mus. Ya. Peduli keluarga. Weh. Iya, peduli sama keluarga ya. Ya, ini balik lagi cewek lagi ya. Cowok-cowok mah tunggu aja ya. Ya, cewek aja dulu ya. Oke. Imut-imut, sweet. Saya taunya dari TK. Aduh, dari dulu kecil, dari dulu imut aja ya. Sampai sekarang masih imut. Jujur, apa adanya. Mudah mengakui kesalahan, juga kelemahan. Tapi udah gitu berjuang sih. Ya, terutama di hari-hari terakhir mungkin ada banyak kesulitan dengan kesehatan, tapi mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu ajaib. Amin. Siapa ya? Amin. Yang imut ini, imut-imut putih dan sweet ini, Erika. Erika kongres ya. Ingat loh dari TK, sama saya. Ya. Udah jadi lady sekarang. Kongres ya Erika Lisanda. Ada sama Oma ya? Ada ya? Ada siapa di rumah? Mama ke Jakarta. Oh, sini dipeluk aja sama Miss. Ya, tembok belakang juga bisa. Oh gitu. Ada Oma. Oma aja peluk. Iya. Ah, ini mau cewek lagi atau cowok ya sekarang ya? Cewek, Bu, cewek. Cewek. Kalau cewek, sweet dulu, sultan dulu. Sebetulnya ini banyak potensi. Inggrisnya udah cus, nyanyi oke, musik juga bisa. Pokoknya udahlah yang namanya seni oke banget. Dan you have to practice English more, lady. Hey, where are you? Kayaknya ngilang banget di telan bumi. Saya butuh partner Inggris loh. Siapakah dia? Ayo, siapa yang rasis? Siapa? Ya, siapa? Siapa? Congratulations for Sharon. Kemana aja kamu? Harus ngomong Inggris sama saya nih. Ada yang bisa dipeluk? Siapa? Mama Bu nggak mau Ada halo. Jaga jarak ya, jaga jarak. Congratulations ya Bu. Oke, nanti harus dipaksa ngomong Inggris lagi Sharon. Kalau nggak nanti awas. Juara nggak speech? Nanti ya. Dan ini, hello my dear. Aduh ini mah ogo ya. Si cowok ini teh ogo. Tapi banyak kelebihannya. Mau mengakui kesalahan, belajar dari kesalahan. Walaupun suka nekat orangnya. Mau nyoba dulu, nanti celaka biarin. Pokoknya saya jalanin dulu. Nanti besok-besok pasti harus jadi lebih dewasa. Dan saya tahu dia sudah lebih dewasa. Hey dear, siapa nih? Namanya juga jadi raja ya kalau di Alkitab ya. Yaitu, congratulations to
Hiskia Sunjaya. Congratulations. Ayo, Ya, siap terus peluk berjuang. Terus berjuang. Congrats ya. peluk dong yang di sampingnya dong. Peluk, 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 peluk. Ayo berpelukan Iya, ditutup. Tuh kan ogo ya Bu ya? Ogo ya, nggak usah gede gitu ge ogonya. Congrats ya. Nah, ini berikutnya nih. All the men, all the boys. Silakan. All the men. Oh ya, bukan boys lagi ya. Oke, dikit lagi ya. Siapa yo? Nah, saya selalu respect kalau ada orang-orang yang ketika punya kelebihan, dia rela bagiin ke orang lainnya. Terutama anak ini, dia punya kelebihan di bidang seni rupa, dan selama sekolah ya, terutama sebelum pandemi, dia itu memang rela gitu ya, mengajari teman-teman yang lain keahlian yang dia punya. Dan sekarang pun dia rela dan sabar merawat keluarga dan saudara di lingkungannya. Ayo, siapa? Ayo, Tetangga siapa? aku, tetangganya Miss Debbie. Pantun dulu ya, pantun dulu ya. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar pohon kenari. Waduh. Mohon perhatian semua yang hadir. Duh, ya. Ini dia. Keren. Keren. Dipeluk, mantap. Selamat. Ayo, diambil dulu, di-shoot dulu. Oh. Ya, so sweet. Ini juga Pak, buat info Pak, satu-satunya yang ngucapin terima kasih panjang banget loh di ekspresi kelulusannya. Kasih applause yuk sekali lagi yuk. Oke, mantap. Ganteng. Oke. Lanjut ya. Lagi Bapak Bintang, Oke. keluarin. Oh, siap. Gampang. Kalau cowok biasanya nggak peka ya, betul nggak? Kalau peka bahkan bisa tahu gitu ya, ketika ada temen yang sedih, dia hibur, dia temenin, punya kepedulian terhadap hal-hal seperti itu. Oke, dia bisa nebak. Yang peka ya. Oke. Oke. Siapa ya? Tinggal dua Geledek, ya? bukan sembarang geledek. Waduh, geledeknya juga Ya, nyampe. tinggal dua. Ulangi pantunnya. Aduh, pantunnya ulangi. Waduh, beneran hujan nih, ada geledek nih. Sembarang geledek. Pohon kenari sampai kebakaran. Cakep. Mohon perhatian, Ibu Kakak. Patah-patah, Pak. Gilbert Hezekiel Siahaan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat Gilbert. Gilbert mana Gilbert? Gilbert mana? Tebet kamu. Gilbert. Iya. Sendiri ya. Peluk. Siapa? Ayo. Sendiri ya. Peluk diri sendiri ya, boleh lah. Oke. Ada lagi nih, atau lagi? Last but not Atau lagi least ya. Ya, apapun halangan rintangannya, masalah apapun yang anak ini hadapi, anak ini selalu berusaha memperbaiki diri, selalu berjuang untuk menyelesaikan apapun yang mestinya diselesaikan ya. Terakhir bukan berarti yang terbawah ya, tentunya. Ini kan lagi hujan ya. Pas hujan ada geledek dan petir. Nyambar-nyambar entah di mana.
anak ini spesial, wahai semua yang hadir. Ya. Ini dia Stephen Nicholas Lesmana. Akhirnya Stephen. Seperti Stephen. Stephen, go Stephen, go Stephen, go. Peluk dong. Peluk dong papanya dong, Peluk, Stephen bilang peluk. gitu. Cakep. Kirain saya udahan, ternyata belum ya? Ada yang belum ya? Udah Bu, udah. Udah ya? Udah. Ada lagi gitu. Ada lagi. Ada yang Tadi kan belum, udahan ada ya yang tadi ya? Ada yang belum? Coba Belum. hitung. Coba Coba. hitung. Dihitung. Ada yang deg-degan, belum dipanggil. Ada yang belum dipanggil ngacung. Ya. Oke, yang berikutnya. Wah, ini 3 terakhir ini kenapa ditaruh di belakang nih? Ayo, Pasti ada sesuatu ya. Ada apa nih? Oke. Yang pertama nih, dari 3 ini. Yang pertama, aduh, badannya gede. Nggak kayak yang lain. Makanan pokoknya bukan nasi yang pasti ya. Jadi bukan orang Indo. Ada perubahan besar yang dikerjakan dia dari kelas dulu masuk kelas 10 sampai kelas 12. Beda banget. Tanggung jawabnya berkembang. Kerajinannya berkembang. Usaha kerasnya juga berkembang. Sehingga malahan di UKK saja bisa bantu teman. Wah, keren ya. Dari yang nggak bisa malah bisa bantu teman. Keren juga kan? Nah, bahkan satu-satunya siswa yang kayaknya anggota keluarganya fotonya dikirim ke saya deh. Sampai ke foto doginya yang rajin ditemaninya pagi malam itu dikirim deh ke saya. Ini dia. Yang banyak hartanya. Oh, siapa? Ya, tahu hartawan. Hartawan. Oke. Ayo Adi, mana mamanya dipeluk aja di. Selamat ya Bu. Selamat. Oke. Berikutnya dimunculin dulu deh gambarnya. Namanya Mikael. Mikael. Apa ya? Sweet Mikael. Di akhir apa ya prestasinya? Sweet Bu, Sweet Mikael. Satu. Ya. Mikael yang manis. Enggak, yang berhati lembut. Ya. Yang peduli, yang punya banyak rasa ingin tahu, yang mau belajar banyak, yang mau introspeksi diri, yang tanggung jawab, yang punya kepedulian terhadap teman, ya. Tapi ada satu lagi yang perlu diketahui, Mikael adalah peraih nilai terbaik program uji kompetensi keahlian. Mantap. Mantul. Mama peluk dong mamanya nih. Mamanya beda ini, beda HP. Beda. Wah, beda berjarak jauh ya. Ayo mamanya lari. Aduh, lagi jalan. Tos aja di layar, Si mamanya lari. Oke. Wah, selamat Bu, ya. selamat. Ketemu ya. Menembus lautan. Mantap. Oh, aduh. Keren. Menembus dimensi ya, dimensi maya ya. Menembus dinding. Oke, terima kasih banyak program terbaik untuk angkatan 10 ini. Ini ada satu lagi nih. Siapa nih? Ini juga. Ini apa ya? Ini siapa nih? Siapa yang belum disebutin siapa sih? Siapa? Yang pasti orangnya tuh ramah, mau belajar banyak, pantang menyerah, juga sebetulnya dalam keterbatasan pun mau bekerja sama. Dan orang ini adalah, siswa ini adalah peraih nilai UKK terbaik kedua. Peraih pemrograman uji kompetensi keahlian kedua. Siapa ya namanya yang belum muncul? Tetangga saya juga. Ayo munculin diri deh langsung. Ya, tetangganya ini. Aduh, yang maminya suka
suka masak, nasi kuningnya enak. Marcel. Iya, Marcel Cecilia. Oke, Marcel sedang bersama siapa? Sendiri. Aduh, sendiri. Dari jauh, selamatnya ya. Haknya dari jauh. Aduh, sendiri. Nggak apa-apa. Pelukan dari jarak jauh. Oke, peluk hangat dari kami juga dari jarak jauh. Itulah tadi Selamat ya Bu. nama-namanya. Selamat tuh, maminya ada tuh. Sudah dari jauh. kami panggil. Selamat ya. Selamat. Oke, selamat sekali lagi untuk seluruh lulusan yang berprestasi. Ada yang nggak? Ada yang Iya. Bu Hana, Bu Irin. Iya. UKK terbaik ada ke-1, ke-2, ke-3. Enggak? Udah disebutin belum yang ketiganya? Ke-1. Baru ke satu aja ya, baru ke satu aja. Baru satu Mikael. Ke-1 tadi Mikael. 2. Kedua Marcel. Nah, ada ketiga nggak Bu? Weh. UKK nih, pemrograman. Ayo. Yang UKK terbaik ketiga. Yang ketiganya itu sudah disebut karena dia adalah lulusan terbaik kedua. Oh, oke. Iya. Jadi Renaldo itu lulusan terbaik kedua sekaligus UKK terbaik ketiga. Tapi saya tadi nggak sebut dulu ya, karena satu keduanya tadi biar rahasia dulu. Oke, bisa kasih selamat juga buat Renaldo. Selamat buat semuanya. Terima kasih. Oke, jagoan semua ya, jagoan semua yang nilai UKK-nya tertinggi ya. Iya. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya ya. Bukan hanya menerima sukacita, tadi udah dengar prestasi-prestasi yang didapat selama di 3 tahun di SMK, Tuhan menempa hidup kalian semua. Tapi hari ini juga lulusan SMK ingin mempersembahkan rangkaian pujian sebagai persembahan syukur. Kepada para lulusan, dipersilakan. Selamat sore Bapak, Ibu, dan juga guru yang kami hormati. Di kesempatan yang indah ini, istimewa ini, kami para lulusan ingin mempersembahkan ucapan syukur dan beberapa cerita tentang kami. Dipersilahkan untuk Ibu host untuk meng-share screen. Kita adalah aliran air, turun dari titik tertinggi, bersiap penuh dan mulai mengalir, dan berhenti di sungai ini. Entah dari pegunungan dan bukit apa, atau jatuh dari sungai mana, hingga daya magisnya mempertemukan kita dalam cinta dan kolega. Ingat hari pertama, kita bengah dengan seragam abu berhawa ceria, menerka-nerka jalan cerita, menjadi serentetan alur peristiwa. Walau tak berselang lama, kita terpisah 1,5 tahun terjaga, karena jarak yang menjaga, tapi tetap terikat dalam kubu doa. Karena inilah waktunya. Kita layaknya kumpulan data, halaman artikel yang akan dilihat pembaca. Siap diakses banyak pengguna, siap diolah banyak peminat karya. Untuk itu guru kami, terima kasih untuk janji. Terima kasih untuk ilmu yang diberi. Terima kasih untuk partisipasi. Mengajar antipati pada dunia saat ini. Riuhnya eksistensi muda-mudi. Sebab kami akan ambil diri. Guru yang kami sayangi,
Doakan kami yang akan pergi, siap melesat mengejar mimpi, mencari tempat untuk diisi, menuju ruang yang sudah dikehendaki. Karena menurut kami, jika bukan karena jasamu kini, kami tak akan sampai sini. Terima kasih, Yesus sertai. Saat itu lembaran pertama bagi kelas kami di sini karena Dia memilih kami di kelas 10 suasana baru bertemu di Gracia. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu Guru, teman-teman juga. Di sore kali ini saya ingin mengucapkan rasa syukur saya terhadap mama saya yang udah setiap hari nyiapin pakaian, nyiapin makanan buat aku ke sekolah. Juga yang udah sekolahin aku dari awal sampai hari ini aku bisa lulus.
Aku ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak Guru, Ibu Guru juga yang udah bimbing aku dari awal aku sekolah sampai hari ini aku bisa lulus. Terima kasih buat Ibu Guru. Terima kasih semuanya. Juga untuk teman-teman yang juga saling mendoakan, saling mendukung juga. Terima kasih untuk semuanya. Amin. Baik, nanti akan ada waktu ya setelah acara demi acara berlanjut. Sekali lagi terima kasih untuk ungkapan kasih yang kalian sudah rangkai. Kiranya itu juga menjadi sukacita untuk kita semua saat ini. Selanjutnya kita akan mendengar pesan-pesan dan wejangan dari Bapak Ibu Guru untuk mengisi lagi hati dan pikiran kita supaya hari-hari ke depan jauh lebih indah bersama Tuhan. Kepada Bapak Ibu Guru, kami persilahkan. Di saat yang berbahagia ini, sebelum waktu dan jarak memisahkan kita, kami guru-guru ingin berbagi ayat kekuatan buat kalian memasuki hari-hari yang akan datang, hari di mana pandemi belum berhenti, hari di mana kita tidak tahu pasti kondisi negeri ini seperti apa. Untaian pesan dari kami diberi judul Berdoa dan Berjaga. Sebelum guru-guru akan membagikan untaian ayat kekuatan, saya ingin menonton sebuah video, sebuah perumpamaan yang ada di Alkitab yang dibuat dan dirangkai oleh lulusan SMP sebagai tugas akhir mereka di kelompok teater. Saya persilakan host untuk share videonya. Hi all, peace be with you in the love of God. How are you today? I hope all is in good condition. Seueur carita dina Alkitab ditulis pikeun masihan pesen moral dina kahirupan salarea. Aya carita anu nuntun salarea dina perjalanan kahirupan ieu anu nyaritakeun kumaha kudu waspada. Nah, semuanya tahu nggak apa yang akan kita tonton sekarang? Kita akan menonton mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Penasaran kan? Mari kita mulai. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Maka 10 gadis tersebut pun akhirnya berangkat. Akan tetapi 5 gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan 5 gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya beserta juga minyak dalam buli-buli mereka. Maka terjadilah perbincangan di antara kelompok 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ayo, buruan. Jangan sampai kita terlambat bertemu mempelainya. Iya, ayo aku juga. Tapi jangan lupa pelitanya ya. Tentu saja dong.
Ayo teman-teman, buruan. Pelitanya dan minyaknya sudah dibawa kan? Oke, siap, sudah. Oke lah, udah pada siap. Jangan sampai kita ketinggalan. Iya, aku udah gak sabaran ketemu mempelainya. Iya, aku juga. Maka gadis-gadis itu pun akhirnya sampai di istana sang mempelai. Dan setelah mereka sampai di kerajaan sang mempelai laki-laki, akan tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur hingga tengah malam. Waktu tengah malam berdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sungsunglah dia." Seketika itu juga gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Satela gadis gadis atu membereskan pelitanya tiba-tiba. Pelita gadis gadis yang bodoh itu padam karena kehabisan minyak. Maka terjadilah perbincangan di antara mereka. Ya, minyaknya habis. Malah kita nggak bawa minyak lagi. Ya, coba kita minta sedikit minyak ke para gadis yang di sana itu. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Maka mereka berangkat untuk membeli minyak itu. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Lalu Tuan itu membukakan pintu. Akan tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ya, menghadapi dunia yang serba tidak pasti ini, pesan kami inilah, berdoa dan berjaga. Jangan sampai seperti gadis-gadis bodoh. Semua membawa pelita, yang pandai membawa pelita, yang bodoh membawa pelita. Bahkan kedua-duanya juga sama-sama sempat tertidur. Yang membedakan adalah gadis bijaksana punya persediaan minyak. Sementara gadis bodoh ini tidak punya persediaan minyak. Tidak punya bekal, tidak punya sesuatu yang berharga. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya tidak menjadi gadis-gadis yang bodoh ini? Berikut untayan ayat kekuatan dari gurumu dan nanti Pak Jo akan mengakhiri. Ya. Karena itu anak-anak, mari kita sama-sama memperhatikan bahwa pada hari-hari terakhir ini masa-masa kesukaran akan datang. Pelanggaran semakin bertambah. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi kita mau bersyukur kepada Allah karena Dia telah memberikan seorang penolong bagi kita semua, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kita mengenal Dia. Dan Ia akan menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Jadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seringkali kita seperti 5 gadis bodoh. Kita merasa belum tiba saatnya, atau masih ada waktu. Atau seringkali kita katakan, saya mau istirahat, saya mau diam saja dulu. Sehingga saat ada situasi atau kondisi yang mengejutkan datang, kita tidak menjadi siap karena kita tidak berjaga-jaga dan berdoa.
Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bodoh, seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jika hari ini ada ketakutan dan kekhawatiran akan hari depan, itulah auman singa yang berusaha menerkam imanmu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena sesungguhnya masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Anak-anak, anggap saja hidup masing-masing kalian itu kayak skenario film. Tuhan udah menentukan segala adegan dengan waktu masing-masing. Anggap aja sebentar lagi pas kalian kerja atau kuliah, itu artinya kalian memasuki episode yang baru. Tentunya banyak hal yang akan berubah ya. Latar tempatnya, suasananya, tokoh-tokoh, setiap orang di dalam ceritanya, mungkin belum pernah kamu temui dan belum pernah kamu alami sebelumnya. Mungkin bisa aja ada tokoh dari episode sebelumnya yang menemani dan menguatkan kamu, tapi sangat mungkin kalian akan tersisa sendiri. Ingat saja apapun peristiwa yang terjadi, hendaklah kalian berpegang pada kebenaran yang telah kalian terima dan kalian yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada kalian. Bagi kalian yang taat kepada Allah, maka kuasanya akan terbit laksana matahari, sinarnya akan menyelamatkan dan membawa penyembuhan. Ini yang menjadi salah satu ayat yang membuat saya mengingat pencipta saya dari muda. Efesus 6 ayat 18 menuliskan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Buat saya pribadi, Sekolah Gracia mengajarkan bagaimana saya berdoa dalam roh. Bagaimana dalam kondisi apapun, bahkan ketika saat saya sekarang berbicara, saya di perjalanan naik motor, bahkan mungkin mengerjakan hal-hal yang ujian, sifatnya seperti ujian yang penting banget, atau bahkan di hal-hal yang sangat biasa yang terkadang membuat kita bosan. Tapi berdoa dalam roh itu benar-benar membuat saya akhirnya alert gitu, berjaga dan oh ya ingat aku ada apa gitu. Dan Roh Kudus juga ngingetin gitu di hati kita, dan saya berharap seperti ayat ini menjadi kekuatan saya berharap juga ini menjadi kekuatan buat lulusan SMK yang angkatan 10 ini, juga buat Bapak Ibu bahwa dalam segala hal ketika kita bisa berdoa kepada Tuhan, ada kelegaan tersendiri yang tidak bisa dunia berikan. Ya, dan bersyukurlah kepada Allah yang menaruhkan rohnya di dalam diri kita, sehingga kita tahu bagaimana roh itu sendiri yang menyampaikan doa-doa kita. Bapak, Ibu, sebagai orang tua, anak-anak, kita kadang kehilangan kata. Kadang kita kehilangan pikiran kita ketika ada masalah di depan kita. Dan seperti pandemi yang di luar kontrol manusia, kita tidak tahu bagaimana berdoa. Tetapi disitulah Allah Roh Kudus bekerja. Nah, roh itu sendirilah yang menyampaikan doa-doa yang tersembunyi. Bahkan ucapan-ucapan yang tak terkatakan. Karena roh itu berbicara kepada Bapa di surga. Dan bersyukurlah untuk hal itu. Sebuah kuasa yang dahsyat, yaitu Allah sendiri tinggal di dalam kita. Karena itu bertekunlah dalam doa-doa kita, berjaga-jagalah, dan jangan lupa mengucap syukurlah dalam segala perkara. Amin. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kalian harus punya minyak ya kan? Tadi udah disebut ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan seandainya kamu tahu apa yang penting ya untuk damai sejahteramu,
Apa yang penting itu didahulukan ya. Hal-hal yang utama itu kalian harus pastikan bisa punya sedini mungkin. Yang udah kalian punya, yang udah dapat dari Gracia selama 3 tahun mungkin yang SMK, itu harus dirawat, dipelihara. Apa yang paling penting? Tadi udah disebut ya hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus yang sudah diberikan untuk menjadi penolong, menjadi sumber kekuatan ya. Tuhan sendiri itu yang jadi itu yang harus di tiap hari kamu ambil ya sebagai modal dalam hidup kalian. Hubungan dengan Tuhan. Ayat di Mazmur 91 mengatakan hatinya melekat kepadaku ya, kepada Tuhan, maka aku akan melindungi dan seterusnya. Jadi kita tuh butuh Tuhan ya, butuh banget. Tuhan itu sumber keberuntungan, Tuhan itu sumber hikmat ya. Ketidakmampuan, kalau kita nggak punya kemampuan sekalipun, Tuhan bisa kasih ya secara ajaib. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Itu penting banget, itu harus diutamain tiap hari ya, dari pagi sampai malam. Selalu ingat, nah itu bentuknya tentu dalam bentuk doa-doa ya kan. Lalu berpegang pada kebenaran tadi ya Pak Marvin. Bikin senang Tuhan, supaya Tuhan juga dengan mudah dapat memberkati kalian ya. Kalian mungkin ada yang mau kuliah lagi, ada yang mau kerja. Kalian butuh hikmat. Karena nanti di dalam pekerjaan itu yang akan dihadapi mungkin beda dengan yang sudah dipelajari. Kalian butuh pertolongan dari Tuhan. Hal-hal yang penting lainnya adalah apa? Waktu. Tadi ya udah disebut oleh Bu Pras misalnya. Waktu itu cuman segitu-gitunya ya. Sangat berharga. Jangan dibuang-buang, tapi gunakan untuk hal-hal yang penting duluan. Ya, jangan dihambur-hambur dengan menuruti hawa nafsu ya, pengennya main game, main ngobrol ya, ulin. Nah, itu godaan dari iblis itu ya, serangan iblis itu jangan kalian kasih. Itu namanya hidup seperti orang arif ya. Tidak seperti orang bodoh. Dan pastikan apa yang kalian lakukan itu berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan demikian kalian akan menjadi terang ya, menjadi pelita yang menyala. Kiranya Tuhan menolong kalian sesudah lulus dari Gracia, semakin bercahaya ya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Amin. Ya, terima kasih. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Kita dengar. Terima kasih Tuhan. Biarlah ayat-ayat kekuatan yang kami dengar, biarlah Tuhan menaruhkan dengan kuat di hati kami, terutama di hati para lulusan. Sebab di luar Engkau, Yesus, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Yang ada di bumi akan berakhir. Hanya firman Allah yang tinggal kekal. Dan biarlah kami boleh terus berjalan pada jalan yang sudah Engkau rancangkan dalam hidup kami. Karena kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu. Di dalam nama para lulusan yang di kesempatan ini, selain untayan ayat kekuatan, kami juga ingin melantunkan nada. Karena kalian adalah angkatan yang ke-10, jadi kami menguntai melodi karya cipta SMK angkatan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 jadi 10.
4 lagu ciptaan dari 4 angkatan ini akan dibawakan oleh guru-guru. Bahkan perwakilan dari lulusan SMK angkatan ini juga ada yang hadir bersama, dan kami gubah menjadi lagu, semoga menjadi kenangan buat kalian. Lagu ini juga sekaligus menjadi simbol pelepasan pada saat ini. Selamat mendengarkan. Takkan pernah ku temukan lagi angkatan sepertimu di sekolah Gracia. Saat jumpa dan saat pandemi, tetap menjunjung visi BLUI. Takkan pernah ku temukan lagi angkatan sepertimu di sekolah Gracia. Saat jumpa dan saat pandemi, tetap menjunjung visi BLUI. Be faithful, loving, unique, and enjoy. Tiga tahun berlalu di sekolah Gracia. Yesus telah memilihmu mewarnai hidupku. Suka maupun duka, tangis dan juga tawa, untayan nada doa, penuhi sukacitaku. Dalam Dia kita jadi satu, walau jiwa raga kan berpisah. Song-songlah masa depan yang penuh harapan, bersama Dia Sang Juru Selamatku. Dalam Dia kita jadi satu, walau jiwa raga kan berpisah. Song-songlah masa depan yang penuh harapan, bersama Dia Sang Juru Selamatku. Yesus selalu mengasihimu, Dia mengerti semua damu. Yesus selalu menyertaimu, kehidupanmu di dalam tangan-Nya. Yesus selalu mengasihimu, Dia mengerti semua damu. Yesus selalu menyertaimu, kehidupanmu di dalam tangan-Nya. Anak-anakku terkasih, 3 tahun sudah kita lewati bersama, dalam suka maupun duka. Kini tiba saatnya kita akan berpisah, satu sama lain. Selamat berjuang di babak yang baru. Tuhan menyertai setiap langkah hidupmu dimanapun berada.
kereta hidup. Tangannya mengangkatmu, janjinya nyata dalammu, firman-Nya menuntun hidupmu, terangi jalan-jalanmu. Selamat jalan, ananda kekasih, yakinlah selalu Yesus mengasihimu. Namamu sudah terlukis di kalbu, tak kuucapkan dalam doa-doaku. Selamat jalan, kami mengasihimu. Selamat jalan. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini. Nama kalian ada di hati kami semua. Dan akan tetap kami ucapkan ketika tidak bertemu. Akan kami ucapkan dalam doa-doa kami. Mulai hari ini, kalian tidak lagi disebut sebagai siswa SMK Gracia, tapi akan disebut alumni SMK Gracia. Pembacaan janji alumni. Alumni SMK dimohon berdiri. Janji alumni. Kami, alumni Sekolah Gracia berjanji. 1. Akan senantiasa takut akan Tuhan. 2. Akan senantiasa bersikap sopan, patuh, dan hormat terhadap orang tua. Akan senantiasa bersikap baik di lingkungan yang baru juga terhadap patuh dan hormat terhadap orang tua dan lingkungan Alma Mater Gracia. 3. Akan senantiasa bertindak jujur, sportif, dan kesatria dalam menghadapi segala keadaan dan persoalan demi mencapai cita-cita. 4. Akan senantiasa memelihara dan menjaga nama baik Alma Mater Gracia dengan meraih prestasi terbaik dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Alumni dipersilahkan duduk. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Rangkaian kegiatan hari ini akan ditutup dengan menyanyikan lagu Mars Gracia sebagai wujud cinta Alma Mater Gracia. Satukan irama langkahmu, bersatu menggerakkan jenazahmu demi masa depan bangsa
kita akan menutup kegiatan hari ini dengan doa oleh Pak Jonathan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan atas kami, terkhususnya untuk kegiatan wisuda SMK ini ya Tuhan. Engkau sudah melimpahkan segala kekuatan dan kemampuan, khususnya kepada seluruh panitia, guru-guru, kepala sekolah, dan seluruh wisudawan, serta para orang tua sudah Engkau beri kekuatan dan kesehatan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan sampai pada akhirnya, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Bagimulah segala kemuliaan. Selanjutnya kami serahkan putra-putri kami ya Tuhan yang sudah lulus ini. Engkau sajalah kiranya yang akan senantiasa menjadi sumber kekuatan, sumber kasih, dan sumber hikmat bagi mereka, sehingga jalan-jalan yang mereka tempuh di depan mereka diluruskan oleh-Mu dan dibuat berhasil. Sekali Bapa, kami berterima kasih, naikkan syukur ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Untuk membuat kegiatan hari ini menjadi kenangan yang indah, kita akan melakukan dokumentasi virtual. Baik, semua dimohon dengan posisi yang nyaman, juga rapi. Bapak Ibu guru juga boleh ikut serta ya. Bapak Ibu orang tua juga ikut foto bersama, kita posisi resmi dulu. Beberapa kali ya nanti akan dibantu sama saya. Oke, yuk sekarang mikrofonnya boleh dinyalain. Kita pakai say Gracia gitu ya, pakai gayanya bebas, mau peluk orang tuanya, mau gaya apapun bebas. Oke? On mic-nya boleh nyala. Mic-nya Ya. boleh dinyalakan semua. Iya, mic-nya boleh dibuka ya, boleh nyala. Siap. Teriak boleh sekalian, boleh. Kan dari tadi mendengar ya. Siap, 3, 2, 1. Gracia! Siap. Gracia! Sekali lagi ya, sekali lagi. Ada 2 lagi. Sekali lagi siap. 1, masih Gracia ya, masih Gracia. Gracia. 3, 2, ya. Gracia! Oke, pose terakhir ya, cheese ya, say cheese, oke? 3, 2, 1, cheese. Sekali lagi. 3, 2, 1, yes, cheese. Oke, sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Sebelum menutup kegiatan ini, ada sebuah cuplikan yang sudah dipersiapkan juga oleh adik-adik kelas, dari kelas 10 dan 11, sudah menyiapkan sebuah tayangan untuk mengucapkan beberapa hal ya untuk kakak-kakak kelasnya. Selamat menyaksikan. Tiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Apa yang akan terjadi setelah perpisahan? Apa yang harus dilakukan setelah perpisahan? Waktulah yang akan menjawab. Wajar untuk kita bersedih, apalagi dengan namanya perpisahan. Tapi percayalah, masa depan itu sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang saat bersama. Ku bersyukur bertemu dengan dirimu. Kasih-Nya bersatukan di sekolah Gracia.
Namun aku sebut namamu. Ya. Bersyukur bertemu dengan dirimu, kasihnya bersatukan di selamanya. Tapi kayak saya ingat yang di YouTube yang kebanyakan. Yang kan dapat melukiskan indahnya saat-saat bersamamu. Hai kakak-kakak sekalian yang kami hormati. Sudah lebih dari 2 semester tidak bertatap muka kan? Unik rasanya perpisahan tahun ini. Banyak sekali yang terjadi di SMK bukan? Berkumpul dan belajar dan saling memahami karakter masing-masing. Bertemu melalui sosial media untuk saling sapa. Bahkan berdoa untuk segala kemungkinan di hari esok. Siapa tahu bukan jika kita akan bertemu di masa depan dengan skenario hidup masing-masing. Karena itu, izinkan kami memberi sekedar ucapan untuk kakak sekalian. Semoga kakak-kakak diberi kekuatan untuk melewati hari yang akan datang. Terima kasih sudah berjuang hingga saat ini. Semangat berjuang untuk semua harapan dan impian kakak sekalian. Kata orang, perpisahan yang menyulitkan adalah tanpa jabat tangan dan pelukan. Tapi kami harap hadiah kecil dari kami cukup jadi tanda mata untuk kelulusan kalian. Salam dari kami, para adik kelas kalian yang unik. Kita mentaharimu saat-saat terpenting hidupmu. Jalanan kan terus berlanjut, terima kerangilah kamu. Nah, itu dia tanda mata katanya ya untuk kakak-kakak sekalian, katanya begitu. Baik, mungkin ada pengumuman yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Dari Ibu Stefani ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Pengumuman yang lebih rinci akan disampaikan lebih jelas di grup kelas angkatan 10. Mungkin kita sudah selesai, tapi grup ini jangan bubar dulu ya. Sampai semua ijazah beres, Jadi pengumuman saya adalah perhatikan saja pengumuman-pengumuman di grup angkatan 10. Semoga perpisahan tetap mendekatkan kita. Sebelum menutup, saya ingin nanti kita nyanyikan kembali ya lagu tadi, lagu yang angkatan 3-nya kali ya, yang Selamat Jalan itu angkatan 3 ya. Jadi untuk itu saya juga ingin memberi kesempatan kalau ada dari kalian yang ingin menyampaikan sesuatu, karena tidak akan ada lagi kesempatan bertemu seperti hari ini ya. Kesempatan ini pakai saja dengan baik, ingin mengucapkan sesuatu, 1-2 kalimat di saat-saat terakhir sebagai kenang-kenangan. Karena kesempatan seperti ini
tidak akan pernah bisa ada lagi dan tidak akan bisa terulang lagi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian Selamat Jalan angkatan 10 ya dari kalimat itu. Dan kiranya seperti yang tadi disampaikan Bu Fani, setelah ini barangkali ada yang mau dikatakan dari setiap lulusan, kami memberi waktu, kami memberi ruang untuk berbicara. Mari Bapak Ibu Guru, kita akan nyanyikan bersama, boleh on mic ya, mic-nya nggak apa-apa dinyalain. Boleh saya ngomong ya sedikit ya? Silakan. Ya Bu, silakan. Kalian adalah angkatan yang salah satu angkatan paling superb kalau buat saya, ya. Bukan secara bahasa Inggris, bukan, tetapi lebih kepada secara keseluruhan kalian sebagai individu-individu, sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan titipkan kepada kami ya di 3 tahun ini. Kami menjadi saksi untuk setiap perubahan kalian. Tadi sudah disebutkan siapa yang ingat ketika kalian masuk pertama kali di SMK Gracia kelas 10. Dengan berbagai hal yang berbeda yang kamu bawa sejak SMP. Tapi kemudian kalian mengalami sendiri bagaimana Tuhan menjamah, mengubahkan, mengerjakan sesuatu yang dahsyat kepada setiap kalian masing-masing dengan cara yang berbeda, dengan sakit penyakit, dengan masalah keluarga, dengan berbagai cara Tuhan membentuk kalian. Dan kami berbahagia, kami menjadi saksi bagaimana Tuhan setia kepada kalian. Dan kalian pun saya yakin akan terus setia kepada Tuhan, kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kalian. Ada banyak hal yang kami simpan di hati kami, di pikiran kami, walaupun memang 3 semester kita online ya. Tetapi hati ini nggak bisa bohong. Hati ini udah nyimpen nama kamu. Hati ini udah nyimpen kamu semua. Ya, dan itu nggak akan sulit untuk dilupakan. Ya, I love you all. Each of you is so unique, so special, and we are so blessed. We are so blessed to have you in our life, in our journey as teachers in SMK Gracia. Okay, gonna miss you all. Bye-bye. Thank you. Silakan dari lulusan, ada yang mau disampaikan untuk guru-guru atau untuk teman-teman, silakan. Sambil menunggu mungkin kalian masih berpikir mau bicara, di kesempatan ini juga secara khusus saya ingin berterima kasih terutama buat kalian yang bersedia hadir ketika keluarga Rusandi berkabung sampai wisuda kalian bergeser waktunya. Terima kasih untuk kalian yang rajin mendukung saya dalam doa, dalam segala keadaan. Buat saya,
ketika bisa berdoa bersama kalian itu benar-benar kekuatan yang sangat besar. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari doa. Karena itu di kesempatan ini juga, selain berterima kasih, saya mau mengingatkan kalau pandemi memunculkan 3M, lalu berubah jadi 5M, hari ini saya ingin membagikan 3D. 3D dengan ayatnya, doa orang benar jika sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. D yang pertama, doa. Jika kita tidak mendapat apa-apa, mari kita bertanya, sudahkah kita berdoa? D yang kedua, doa. Jika kita sudah berdoa, tapi sepertinya tidak ada apa-apa, mari kita tanyakan, sudahkah doa kita menjadi doa orang benar? Karena kita menjadi orang yang mencintai kebenaran. D yang ketiga adalah doa. Sudah berdoa, sudah mulai mencintai kebenaran, tapi apakah doa orang benar itu sudah sungguh-sungguh didoakan? Sudahkah kita bertekun terus-menerus, sungguh-sungguh berdoa? Maka doa orang benar yang mendatangkan kuasa yang besar karena sungguh-sungguh didoakan akan menjadi bagian kalian. Terima kasih banyak untuk kebersamaan, terima kasih banyak untuk doa-doa yang kalian naikkan, yang kalian berikan. Saya tidak bisa menyebut nama kalian satu persatu, tapi seperti doa, seperti lagu tadi, semua guru-guru bisa merasakan ya, kayaknya 19 nama itu udah nempel di hati. Kayaknya ketika hari berlewat pun nama itu ada terus di hati kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan sekali lagi dari lulusan beberapa saja mungkin atau mau seluruh juga boleh. Kita beri waktu untuk kalian menyampaikan apa yang ada di hati saat ini. Pertama, pasti berterima kasih dulu kepada orang tua. Apalagi mama sendiri ya. Harus nyekolahin anak, apalagi saya yang SMK. Saya mengucap syukur banget. Kalau bukan karena Tuhan ngebantu kami, juga ngebantu mama, mungkin saya nggak akan mampu untuk nyelesain sekolah gitu. Kedua, untuk guru-guru Gracia, untuk seluruh guru Gracia, untuk kepala sekolah, guru, juga staf-staf sekolah, saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih. Dari saya masuk ke Gracia, saya dapat banyak banget pelajaran yang nggak akan pernah saya lupain. Yang saya baru tahu kalau di Gracia itu kayak gini gitu. Saya juga pernah bilang ke teman-teman, guru-guru Gracia itu stoknya memang cuma di Gracia gitu. Ya udah limited edition gitu, guru-guru Gracia itu cuma di Gracia aja gitu. Kalau saya keluar dari Gracia, saya belum tentu nemuin guru-guru kayak di Gracia gitu. Banyak hal yang saya dapat gitu di Gracia. Juga untuk bantuan administrasi. Ya segitu dari saya. Intinya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus sertai selalu. Amin. Terima kasih untuk Ima. Yang pertama, mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah menyertai dari awal sampai akhir, sampai saya boleh selesai berstudi di Gracia. Banyak sekali kenangan yang saya lewati, khususnya dengan Tuhan dan juga Sekolah Gracia.
Yang kedua, saya mengucap syukur punya orang tua yang baik yang boleh terus-menerus mengajarkan hal yang baik juga dan tentunya boleh menyertai juga sampai lulus ini. Terus yang ketiga, terima kasih buat guru-guru Gracia yang terus-menerus memberi pelajaran yang terbaik, yang mengajarkan saya untuk berdoa, bersyukur, dan juga untuk terus-menerus menyerahkan segala kekhawatiran di dalam Dia. Yang keempat, saya mengucap syukur juga punya teman seangkatan yang baik. Terima kasih untuk 3 tahun yang sudah berlalu. Yang saya ingat, jangan jadikan perpisahan ini menjadi halangan untuk berkumpul, yang khususnya di dalam Tuhan ya. Mungkin kedepannya ada pertemuan untuk ibadah bersama mungkin ya, atau lain sebagainya. Ya Tuhan yang mengatur. Dan jangan lupakan Tuhan juga untuk kedepannya, andalkan Tuhan seperti Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Terima kasih. Terima kasih Renaldo. Kalau dari aku, makasih buat guru-guru, terutama dari SMP. Mungkinnya kalau diingat kan, mungkin dari aku sendiri, kasus wae gitu, apa sih gitu. Kayak nggak terima di sekolah di situ, tapi pas SMK banyak perubahan. Kayak SMP pengen cepet-cepet lulus gitu, dari Gracia pengen keluar dari Gracia, nggak tahan sama aturannya gini-gini. Tapi pas sudah SMK gitu, kayak lebih lagi dikasih tahu Tuhannya gitu, kayak dapetin teman juga lebih lagi dalam Tuhannya, dapetin guru-gurunya, lebih kayak teman bisa buat jadi cerita. Mungkin di SMK lebih banyak bersyukurnya, lebih kayak sebenarnya mau lulus gak lulus gitu, ya harus tetap lulus gitu kan. Jadi ya makasih buat guru-guru yang udah ngajarin saya dari TK sampai SMK. Makasih banget udah ngajarin banyak hal tentang apapun kehidupan maupun rohani, jasmani. Terima kasih. Terima kasih juga Erika. Oke. Kalau begitu, sekali lagi kami segenap keluarga besar SMK Gracia mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua alumni SMK Gracia Angkatan 10 yang sudah mempercayakan juga kepada pihak sekolah putra-putrinya. Kami percaya perpisahan ini seperti tadi bukan sebagai pembatas untuk kita tidak silaturahmi istilahnya ya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang juga mendukung dalam berbagai hal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat jalan. Terkasih. Selamat jalan. Sampai jumpa lagi. Sambil boleh ngomong satu kalimat ya. Selamat jalan, sambutlah masa depan. Ingatlah selalu alma mater Gracia. Tinggallah teguh dalam terang kasih-Nya. Jadikan firman senjata hidup. Tangannya mengangkatmu, janjinya nyata dalammu, firman-Nya menuntut